Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini DPC PKB Kota Surabaya kedatangan tamu spesial, yakni Presiden 2024, ada Caimin atau lebih dikenal dengan Gus Muhaimin Iskandar. Selamat pagi, Gus. Selamat pagi, Assalamualaikum semuanya. Jadi langsung saja di sini kita memiliki beberapa pertanyaan, Gus. Ya. Jadi untuk yang pertama kan sebelum-sebelumnya PKB itu lebih dikenal dengan partainya orang-orang tua. Ya. Atau bahkan anak-anak muda itu lebih memandang perpolitikan itu adalah hal yang kotor. Ya. Jadi bagaimana untuk khususnya PKB sendiri untuk meyakinkan anak muda bahwa PKB itu menerima semua kalangan, khususnya anak muda? Ya, mungkin banyak yang belum tahu ya bahwa pada dasarnya sejak partai ini lahir memang dideklarasikan oleh para kiai. Tetapi perlu diingat, sekjen pertama PKB itu saya. Usia saya baru 31 tahun. Dan saya kemudian menjadi wakil ketua DPR pada usia 32 tahun. Usia yang sangat muda dibanding seluruh tokoh dalam sejarah parlemen Indonesia. Artinya apa? Dari sejak lahir partai ini mengajak memberi peluang kaum muda. Buktinya apa? Sekjen pertama saya sebagai sekjen pertama dalam usia yang sangat muda. Itu perlu diingat. Yang kadang-kadang tertutup gara-gara kelihatannya tua-tua pakai serban, tetapi substansinya harus diingat. Sayalah orang muda pertama kali yang ditunjuk dan diperintah menjadi sekjen. Kemudian bahkan saya menjadi orang muda pertama yang menjadi pimpinan DPR dalam sejarah Indonesia. Nah, itu bukti bahwa pada dasarnya kita terbuka luas untuk kaum muda. Yang kedua, seluruh aktivitas kita perlu diketahui, mungkin banyak yang belum melihat. Dari berbagai kegiatan kita, mulai dari bakti sosial, kepedulian sosial, kegiatan karitatif, pembinaan, dan pemberian jaringan melalui program-program PKB sendiri, program-program kementerian dari kabinet yang kader PKB, itu semua muaranya mulai dari social project, social payment, kemudian ya, proyek-proyek sosial terutama adalah kegiatan yang isinya kaum muda, melahirkan entrepreneur, diskusi publik yang berkaitan dengan basis kaum muda. Bahkan kita di DPR RI juga di pembuatan anggaran negara dan APBN komitmen untuk memberikan perhatian kepada kaum muda ini sangat-sangat tinggi. Mulai dari APBN, kemudian undang-undang pemuda, undang-undang olahraga, semuanya. Kita juga terakhir memberikan kontribusi dalam bentuk dorongan parlemen DPR kepada pemerintah untuk mentransformasikan hobi menjadi profesi, olahraga atlet menjadi profesi. Ini artinya kaum muda diberi ruang seluas-luasnya. Meski demikian kita perlu terus membuka dan memberikan peluang, termasuk adanya Mabes Rakyat. Maju Bersama Rakyat adalah tempat kumpulnya kaum muda untuk diberi akses, baik akses internet, akses informasi, dan yang paling penting adalah bergaul dengan kami di PKB itu akan kita siapkan network jaringan bisnis, jaringan masa depan, jaringan promosi yang itu sangat spesifik, yang sangat menggairahkan. Di sisi yang lain, kami membuka peluang kepada semua kaum muda yang ingin jadi politisi. Saya ingin bahkan 2024 persentase anggota DPRD dari kaum muda harus semakin besar, semakin banyak caleg-caleg PKB yang kita support. Malah nanti caleg-caleg yang tua nggak kita support. Yang kita support adalah caleg-caleg muda. Supaya apa? Supaya fresh, supaya punya gairah. Di sisi yang lain, memang 2030 nanti kaum muda itu mendominasi penduduk kita. Nah, ketika jumlah penduduk 50% lebih ini adalah kaum muda, maka pemegang kendali kebijakan pemerintah juga harus kaum muda. Itu dari sisi PKB. Dari sisi kalian yang muda-muda, ingat bahwa politik itu menentukan segala-galanya.
Kalau Anda tidak dekat dengan politik, maka Anda tidak ikut menentukan. Dan PKB itu pintu yang agak efektif ya, lumayan efektif lah untuk meneruskan aspirasi kaum muda di dalam menentukan negara, pemerintahan. Anda mengeluh soal segala hal, soal harga, soal akses internet yang lemot, soal sulitnya akses pendidikan untuk bisnis. Ayo kita menangkan PKB dan kita rubah Indonesia yang lebih baik ini. Jadi berkelanjutan seperti itu ya guys. Betul. Tidak hanya habis pemilu habis itu selesai. Betul. Lalu yang kedua ini bagaimana peran pemuda, khususnya yang katakanlah sering digaungkan bahwa pemuda itu adalah agent of change atau agent of control. Jadi bagaimana peran kita sebagai pemuda? Ya memang saya sendiri kan dulu muda, sekarang udah mulai tua. Jadi sadar betul bahwa semakin usia bertambah semakin energinya menurun. Karena itu jangan disia-siakan. Saya termasuk bersyukur lah ya, dari muda sudah sangat aktif, punya banyak kegiatan, punya banyak jaringan gitu ya. Tapi saya pun yang sudah begitu banyak aktivitas, tahu hari ini sudah nyesel. Ternyata sebetulnya ibarat baterai itu masih hot kenceng, kenapa nggak saya genjot lagi gitu. Karena itu kalian yang masih muda-muda, gunakan energi, kekuatan, kesehatan. Yang paling pokok dari kaum muda itu biasanya sehat, tidur sebentar kuat, kerja 20 jam kuat. Tapi kalau udah tua ya kerja paling 8 jam udah pol-polan. Nah karena itu tidak boleh disia-siakan. Jangan menyesal kalau energi baterai yang kuat dari kaum muda ini tidak Anda gunakan semaksimal mungkin. Karena kalau tidak digunakan dengan tepat, apalagi jadi generasi yang malas itu, wah sayang sekali. Ya, jadi meskipun kita suka begadang, ngopi-ngopi, pagi tetap bangun. Iya. Yang terakhir Gus, pesan-pesan untuk kita semua agar lebih bersemangat dalam berpolitik, khususnya PKB. Ya, gitu. Jadi begini, PKB ini lengkap ya, lengkap. Di sini ada spirit keagamaan, di sini ada hobi, di sini ada keulamaan, tapi di sini juga ada intelektual dan para ahli sains dan teknologi. Di sini ada kultur keagamaan yang kuat, tetapi juga di sini bisa menghormati hobi dan seni. Kompleks lah. Jadi di PKB ini utuh, tidak parsial. Semua potensi bisa dikembangkan. Para kiai mentolerir semua inovasi dan kreativitas kaum muda. Kaum muda juga akan butuh kekuatan spiritual untuk saling bersinergi. Karena itu saatnya dunia ini tidak terputus, yang sekuler-sekuler saja, yang agama-agama saja, tidak. Ini satu kesatuan. Karena apa? Solusi ke depan, kemajuan itu apabila gabungan antara rasionalitas dengan spiritualitas, gabungan antara IQ dan SQ, intelligent question dan spiritual question, kecerdasan intelijen dan kecerdasan spiritual. Karena mentoknya kecerdasan intelijen ini kecerdasan spiritual. Nah, di situ lengkapnya PKB. Karena itu jangan disia-siakan. Oh nanti di PKB kurang ada kebebasan berekspresi. Oh kata siapa? Ulama kita sangat terbuka, kiai kita sangat demokratis. Yang penting maju, yang penting tidak lepas dari spirit yang kuat. So kaum muda jangan sia-siakan bersama PKB. Karena PKB ini rumah besar yang bisa menampung semua jenis kecenderungan, semua jenis pilihan yang masa depan bersama bisa kita raih. Terima kasih Gus. Terima kasih kepada kaum muda Surabaya. Jangan lupa PKB ini rumah Anda. Mari kita bangun bersama untuk masa depan bersama. Bukan hanya untuk Surabaya, bukan hanya untuk Jawa Timur, tetapi untuk Indonesia. Sudah dijawab secara langsung oleh Ketua DPP atau Ketua Umum DPP PKB yang insya Allah 2024 nanti akan menjadi pemimpin Indonesia. Ya, butuh dukungan kalian, butuh doa kalian, butuh kerja keras kalian. Insya Allah saya akan bersama kalian
untuk Indonesia yang lebih fresh, lebih bergairah, lebih maju.